Halo, pernah nggak sih Anda kepikiran, aduh gimana ya caranya biar lebih gampang ngobrol sama siapa aja? Atau biar lebih merasa klik gitu di situasi baru? Nah, hari ini kita punya sumber yang oke banget nih. Kutipan dari buku Leigh Lons judulnya How to Talk to Anyone. Isinya itu ada 92 trik komunikasi. Banyak ya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Tujuan kita hari ini itu mau ngambil beberapa teknik kunci dari buku ini yang siapa tahu bisa langsung Anda pakai gitu, biar lebih pede, lebih efektif pas ngobrol. Ada beberapa yang kelihatannya sepele, tapi wah, dampaknya bisa jadi gede banget. Kita juga nanti singgung sedikit soal gimana sih caranya biar kita bisa merasa jadi orang dalam di kerumunan manapun. Betul sekali, dan buku ini spesialnya itu karena praktis banget. Jadi bukan cuma teori yang gimana ya, ngawang-ngawang gitu. Ini beneran hasil pengamatan Lowndes ke orang-orang yang komunikasinya jago. Fokusnya ya di langkah-langkah kecil, yang konkret, yang bisa bikin interaksi Anda lebih karismatik dan hubungan jadi lebih dekat. Oke, yang pertama nih, langsung bikin saya, wah apa nih? Teknik #1, senyuman yang membanjiri. Bahasa Inggrisnya the flooding smile. Katanya bukan senyum biasa ya. Gimana tuh? Iya, jadi idenya itu jangan langsung pasang senyum gitu aja. Coba tahan sepersekian detik dulu. Tatap wajah orangnya, seolah-olah Anda lagi menyerap gitu ya persona dia. Baru deh, biarkan senyum yang hangat itu banjir ke wajah Anda. Sampai ke mata. Nah, jeda singkat ini kuncinya. Bikin senyumnya jadi terasa lebih tulus, lebih personal, kayak khusus buat dia gitu. Londes bahkan cerita soal temennya, Missy. Setelah dia jadi CEO, dia praktekkan ini, terus di lingkungan profesional, dipanggil Melissa, senyumnya jadi punya bobot yang beda banget. Ini senjata nonverbal yang, wah kuat deh buat kesan pertama. Wah, menarik banget. Jadi, jeda itu ya yang bikin beda. Bikin rasanya lebih asli, bukan sekedar basa-basi gitu ya. Simple, tapi kayaknya ngena banget ya. Nah, oke, kesan pertama udah oke nih pakai senyum tadi. Terus, gimana caranya biar obrolan tetap fokus ke lawan bicara? Nah, ini dia nih. Teknik #29, prinsip communication. Ah iya, ini soal kekuatan kata Anda. Intinya sih geser fokusnya. Jangan kebanyakan saya pikir, menurut saya, tapi ubah jadi fokus ke lawan bicara. Misalnya, Anda pasti suka deh sama ini. Atau ini kayaknya bisa bantu Anda deh. Kenapa ini efektif? Ya karena ini langsung nyentuh naluri dasar kita kan. Prinsip WFM, what's in it for me, apa untungnya buat saya gitu kan. Nah dengan pakai kata Anda, kita kayak secara halus menjawab pertanyaan itu. Jadi orang lain merasa lebih didengar, lebih terlibat. Contohnya nih, daripada bilang, saya mau ajak makan di restoran baru, enak loh. Mending coba, hey, Anda kayaknya bakal suka di restoran baru itu, pas banget sama selera Anda. Mau coba nggak? Beda kan rasanya? Oh iya ya, bener juga. Lebih ngajak gitu ya. Masuk akal banget. Kayaknya ini bisa bikin pesan kita lebih persuasif secara alami ya, tanpa kesannya maksa atau gimana gitu. Bisa dipakai di mana aja nih, ngobrol sama temen sampai presentasi kerja mungkin ya. Betul, betul. Sangat fleksibel. Oke, nah tadi kan ngomongin bangun hubungan. Sekarang kita geser dikit ke situasi yang mungkin agak tricky ya. Gimana kalau ada yang nanya hal pribadi banget atau yang bikin kita nggak nyaman? Ada nih teknik #35 namanya rusak rekaman atau the broken record. Kedengarannya agak unik nih, gimana cara kerjanya? Sama, setiap kali pertanyaan yang nggak diinginkan itu muncul lagi. Tujuannya bukan buat jadi kaku kayak robot ya, tapi buat netapin batas. Jadi kita tegas, tapi nggak perlu sampai marah atau defensif gitu. Pengulangan yang tenang dan datar ini biasanya bikin si penanya akhirnya, ya udah deh, nyerah gitu. Contohnya si Barbara di buku itu, pas ditanya terus soal perceraiannya, dia cuma ulang-ulang, kami memang sudah pisah, tapi perusahaan baik-baik saja kok. Gitu terus sampai yang nanya bosan sendiri. Cerdik juga ya caranya. Tapi nggak ada risiko malah kedengeran pasif-agresif atau aneh gitu ya kalau diulang-ulang terus? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya memang di nada suara. Harus tetap tenang, datar, jangan pakai emosi. Bukan nada nyindir atau nada kesel. Ini lebih ke ketegasan yang kalem aja, bukan konfrontasi. Kalau dilakuin dengan benar, ini cara yang cukup elegan buat melindungi privasi kita. Oke, oke, paham. Jadi kuncinya di ketenangan ya? Alat yang berguna nih buat situasi canggung. Nah, terakhir nih, ini nyambung ke tema yang tadi kita singgung di awal, soal jadi orang dalam.
Ada teknik #38 terapi acak atau scramble therapy. Gimana caranya terapi ini bisa bikin kita jadi insider? Wah, ini favorit saya nih. Idenya simple, sebulan sekali coba deh lakukan sesuatu yang bener-bener baru buat Anda. Yang di luar kebiasaan, bisa datang ke pameran reptil misalnya, atau ikut kelas dansa kilat, dengerin ceramah soal fisika kuantum, pokoknya yang asing aja gitu. Kenapa ini penting buat jadi insider? Londis bilang, cukup satu kali pengalaman kayak gini aja, itu udah bisa kasih Anda sekitar 80% pemahaman dasar loh. Anda jadi tahu istilah-istilah kuncinya, pertanyaan-pertanyaan penting di bidang itu, jadi kayak dapat intisarinya gitu. Oh, jadi kayak semacam jalan pintas gitu ya, buat ngertiin suatu topik baru. Bisa dibilang gitu. Tapi ini bukan cuma soal nambah bahan obrolan aja ya. Lebih dalam lagi, ini soal ngebangun jembatan empati. Anda jadi bisa sedikit merasakan dunia orang lain, ngerti referensi mereka, terus bisa ngobrol dengan nuansa yang lebih dalam, bukan kayak orang luar yang cuma ngamatin. Ini cara cepat buat luasin wawasan sekaligus kemampuan buat nyambung sama orang-orang yang beda-beda. Wah, saya suka banget ide ini. Proaktif banget ya caranya biar nggak mati gaya, nggak kehabisan topik, dan bisa lebih gampang nyambung sama siapa aja. Keren, keren. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, kita udah bahas 4 teknik keren dari Lyle Londes. Ada flooding smile buat kesan pertama yang tulus, terus ada communication, biar obrolan lebih fokus ke lawan bicara dan lebih ngena. Ada broken record buat jaga batas dengan elegan pas ditanya yang aneh-aneh. Dan terakhir, scramble therapy buat jadi orang dalam di berbagai lingkungan. Dan ini baru 4 loh dari 92 trik di bukunya. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Dan yang paling penting diingat sih menurut saya, jago komunikasi itu bukan bakat lahiriah semata ya. Ini tuh soal latihan yang sadar. Melatih kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gini secara konsisten, keunggulan itu dibangun, bukan tiba-tiba ada. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda para pendengar, coba deh pikirin ini. Ada satu interaksi kecil apa hari ini di mana Anda bisa coba salah satu teknik tadi? Mungkin senyumnya yang ditahan dikit. Atau coba pakai kata Anda lebih banyak. Langkah kecil mana nih yang mau Anda latih hari ini untuk mulai membentuk takdir komunikasi Anda sendiri? Coba direnungkan ya.